Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita semuanya sebentar lagi akan masuki Idul Adha. Untuk itu ada ibadah yang sangat luar biasa yang kita amalkan di dalam Idul Adha maupun Idul Fitri, yakni takbir. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai takbir, yakni takbir itu dibagi menjadi dua. Jadi ada takbir mursal dan takbir ghairu mursal, ya. Nah, untuk itu mari kita langsung saja memulainya. Kita akan belajar dari kitab yang saya kutip dari Qutul Habib Al-Gharib, ya, karangan Syekh Muhammad Awad bin Umar Al-Jawi. Ini kitab ini adalah syarah daripada Fathul Qarib Al-Mujib. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa takbiru fal khariju 'anis salati wal khutbati 'ala qismaini. Ada takbir di luar, ya, takbir di luar daripada maksudnya sholat dan khutbah, ya, itu terbagi menjadi dua. Artinya akan ada takbir yang dilaksanakan di dalam sholat, ya kan, Allahu Akbar itu ketika sholat Id. Ada juga takbir yang dilaksanakan ketika khutbah, awalan khutbah. Nah, ini takbir di luar daripada dua ini. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mursal. Wa huwa ma la yakunu aqbas sholati. Apa itu takbir mursal? Takbir mursal adalah takbir yang tidak berada di setelah sholat. Nah, ini takbir mursal. Wa yusamma hadza mursalan wa mutlaqan aydan. Dan ada yang mengatakan takbir mutlak. Li'annahu la yataqayyadu bisolatin wala bighairiha. Karena takbir ini tidak ada ikatan dengan sholat. Ya, berbeda dengan takbir muqayyad atau takbir ghairi mursal, yakni takbir yang dilaksanakan setelah sholat. Ya, nanti kita akan mengetahui perbedaan dua ini. Wa yusannu ta'khiruhu an adhkaris sholati bi khilafi takbiril muqayyad al-ati. Nah, dan wa yusannu ta'khiru an adhkaris sholati bi khilafi takbiril muqayyad. Jadi bahkan disunahkan ketika takbirnya ini takbir mursal itu untuk tidak berada di setelah sholat, gitu ya. Nah, berbeda dengan takbir muqayyad. Yang kedua, takbir muqayyad adalah wahwa ma yakunu akbaha, takbir yang dilaksanakan setelah sholat. Maka ketika Idul Adha dan ditambah dengan Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik, ini kita sering menjumpai ketika setelah sholat langsung takbir, tidak wiridan seperti biasa. Nah, itu disebut dengan takbir muqayyad, gitu ya. Terus secara perinci takbir itu, ya, kita akan membahasnya. Wa yukabbaru naddan kullun minadz-dzakari wa untha wa hadirun wa musaffir. Ini takbir mutlak ini, ya. Takbir mutlak itu sangat disunahkan untuk diucapkan dari laki-laki, perempuan, orang yang dalam rumah, maksudnya tidak melaksanakan perjalanan, maupun musafir. Nah, diucapkannya birof'i sautin, dengan suara yang kencang, ya, dengan mengencangkan suara. Li ghairi imra'atin wa khunsa bi hadrati ghairi nahwi mahramin idharan li sya'airil 'id. Nah, ini dikecualikan untuk wanita dan khunsa. Khunsa ini adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk mengangkat suara
kecuali di hadapan mahramnya. Mahram itu artinya yang sifatnya tidak boleh dinikah, ya, karena nasab maupun musyawarah ataupun karena sebab persusuan ataupun di hadapan suaminya, baru ini boleh takbir untuk suaranya itu dikencangkan. Nah, tapi selain itu tidak diperbolehkan, maka tidak boleh hukumnya seorang wanita muslimah ini takbir menggunakan pengeras suara. Ini tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, berbeda mungkin ya, hukum ini itu mungkin lebih kendor ketika istilahnya seperti sholawatan, gitu ya. Tapi kalau takbir itu secara hukumnya itu lebih ketat. Nah, sehingga tidak disunahkan seorang wanita muslimah ini takbir menggunakan pengeras suara. Nah, tujuannya apa sih ya ketika kita takbir ya dalam sholat Id maupun dalam hari raya, maksudnya adalah idharun li syairil Id, untuk mengidharkan, untuk memperlihatkan syiar Islam, syiar kita punya hari raya. Nah, ini tujuannya. Di mana itu digaungkan takbir? Fil manazili, di rumah-rumah, wa turuki, di jalan-jalan. Maka biasanya ada takbir keliling. Wal masajidi, dan di beberapa masjid, ya. Wal aswaki, dan di pasar. Min ghurubi syamsi min lailati aidil fitri wa aidil nahar. Nah, kapan itu waktunya takbir mutlak, nih ya, takbir yang tidak dilakukan setelah sholat. Nah, ini dilaksanakannya min lailatul Id, dari malam hari raya. Jadi Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini ketika masuk ya maghrib, berarti misal kalau besok kita lebarannya di malam Rabu. Nah, ini maghribnya masuk di 10 Dzulhijjah. Nah, maka disitulah masuk waktu takbir mutlak, gitu ya, gitu. Nah, ini sampai kapan? Wa yastamirru hadha takbiru ila ayyadkhula al-imamu fi sholati lil-'idi walau ta'akhkhara ila akhir waqti. Nah, takbir ini waktunya sampai masuknya imam fi sholatil Id, untuk melaksanakan sholat Id. Nah, ini waktunya. Waktu takbir mutlak, saya ulangi, dari malam Idul Fitri maupun Idul Adha sampai imam masuk untuk melaksanakan sholat Id. Jadi ketika imam itu masuk di mimbar dan akan melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka takbir mutlak ya ini habis waktunya, gitu ya. Nah, ya ini berlaku bagi kita yang melaksanakan sholat Id berjamaah. Ketika sholatnya sendiri kan boleh-boleh saja, ya. Ketika sholatnya sendiri, amma man shalla munfaridan fala ibratu bi ihrami nafsihi wa yastamiru at-takbiru fi haqqi man lam shalla aslan ila zawal. Jadi ketika sholatnya sendiri, kapan waktu takbir mutlak ini berakhir? Nah, yaitu ketika dia takbiratul ihram. Nanti pas sholat sendiri, pas dia takbir Allahu Akbar untuk melaksanakan sholat Id, maka disitulah waktu takbir mutlak itu habis, gitu ya. Terus bagaimana yang tidak sholat karena mungkin haid, ya, atau mungkin yang lain, maka fi haqqi ila zawal. Nah, ini waktunya itu sampai tergelincirnya matahari. Jadi sampai masuk waktu zuhur. Jadi dari malam Idul Fitri maupun Idul Adha itu sampai
masuknya waktu zuhur ila zawal ini bagi orang yang tidak sholat, menjalankan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, bisa dipahami ya. Wala yusannu at-takbiru lailatul Idul Fitri aqbas sholawati. Nah, maka dari itu tidak disunahkan ya takbir di malam Idul Fitri setelah sholat. Nah, ini ketika takbirnya itu dimaksudkan untuk takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad adalah takbir yang memang berkaitan ataupun langsung kegandengan lah dengan sholat. Nah, ini kalau berarti kita bisa ambil kesimpulan ya. Ada yang mengatakan bahwasannya Idul Fitri itu tidak ada takbir muqayyadnya, adanya takbir mutlak. Nah, terus bagaimana ketika setelah sholat, misalkan sholat isya di malam Idul Fitri, ya, terus setelah itu, setelah sholat biasanya kan takbir. Nah, selama di situ tidak niatnya adalah takbir muqayyad, maka ya boleh-boleh saja, karena malam itu kan malam Idul Fitri. Nah, malam Idul Fitri berarti masuk waktu semuanya itu untuk menggaungkan takbir mutlak. Nah, takbir mutlak tadi waktunya dari malam Idul Fitri maupun Idul Adha sampai masuknya imam untuk melaksanakan sholat Id. Ini kalau berjamaah. Itu nanti kalau misal tidak diniati untuk takbir muqayyad tetap disunahkan, gitu ya. Tetap afdalnya masih dapat. Tuh. Tapi kalau Imam Nawawi yang mengatakan fil kitabil adhkar ikhtara annahu at-takbirah lailatul idain sunnatan li'anna takbirah al-waqi'a fi lailatul idaini aqbal salati min afradi umumi takbiril mutlaq id laisa fi tilkal lailati takbirun muqayyad. Ini lebih jelas lagi. Nawawi mengatakan, kalau Imam Nawawi itu mengatakan di Idul Fitri ya, di Idul Fitri maupun Idul Adha, di Idul Fitri maupun Idul Adha itu sebetulnya belum ada yang namanya takbir muqayyad, gitu ya. Belum ada yang namanya takbir muqayyad. Yang ada takbir mutlak. Takbir mutlak adalah takbir yang tidak berkaitan ataupun kegandengan dengan sholat. Nah, karena itu selama masih ada di waktu tadi dari malam Id sampai imam masuk untuk mulai sholat Id, itu semuanya itu masih waktunya, sehingga mau dikerjakan setelah sholat, mau dikerjakan tidak setelah sholat, ataupun pas jalan-jalan terus takbir itu tidak masalah, karena masih dalam waktunya untuk melaksanakan takbir mutlak. Nah, ini kata Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Adhkar, gitu ya. Nah, ini takbir mutlak. Sekarang kita masuk di pembahasan takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang hanya ada di Idul Adha, maksudnya di hari tasyrik ya, Idul Adha juga masuk ya. Kalau memang kita niati di setelah sholat ketika malam Idul Adha itu adalah takbir mutlak, gitu ya. Nah, ini wa yakabbaru fi Idul Adha khalfas salawatil mafrudati wa manzuratan min mu'adadatin wa fa'idatin wa qaduha fi ayyamil 'idi wa qada khalfa ratibatin wa surati kusufin wa istisqa'i wa nafi muttaqin wa di sababin katahiyyati wa katahiyyatin wudu'in la sajdata tilawati la sajdati tilawatin wa syukri wa salatu janazatin. Nah, jadi pokoknya takbir muqayyad ini takbir yang kegandengan ya dengan sholat. Nah, ini waktunya panjang. Jadi setiap sholat saja ini dilaksanakannya. Pokoknya hanya setiap sholat ya. Makanya ketika ada ya misal kok sudah melaksanakan Idul Fitri gitu ya maupun Idul Adha, ini kadang di masjid-masjid masih digaungkan takbir. Nah, itu sebetulnya tidak urut ya, tidak ada urutnya atau tidak ada contohnya, karena yang namanya takbir itu kalau itu muqayyad itu
afdalnya dilaksanakan atau wurudnya atau apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi itu ya dilaksanakan setelah sholat. Nah, untuk sholatnya itu bisa sholat fardu, meskipun sholat yang dinadari misal, atau mungkin sholat qadha, pokoknya setelah sholat, ataupun sholat setelah sholat rotibah, sholat rawatib, sholat kusuf, ya masuk juga sholat sunnah mutlak. Nah, ini semuanya setelah sholat disunahkan takbir. Nah, ini namanya takbir muqayyad gitu ya. Termasuk sholat jenazah, habis sholat jenazah takbir muqayyad. Nah, tapi dengan catatan idza lam yakhaf taghayyur al-mayyiti binahwi dhuhuri rihin, dengan catatan tidak ada kekhawatiran mayit ini rubah gitu. Maksudnya misal tercium bau misal, atau mungkin hal-hal yang lain yang menyangkut hal yang bisa membahayakan mayit, ini tidak ada, boleh untuk takbir. Tapi kalau memang darurat tidak boleh untuk takbir gitu ya. Kapan ini takbir muqayyad? Waktunya ya, takbir muqayyad ini waktunya itu sendiri, beda dengan takbir mutlak gitu ya. Takbir yang dilaksanakan setelah sholat ini beda waktunya, baik mulainya maupun berakhirnya. Dengan apa? Dengan takbir mutlak tadi. Kalau tadi takbir mutlak itu awal mulanya disunahkan wurudnya itu dari malam Id sampai masuknya imam ketika ingin melaksanakan sholat Id berjamaah. Tapi kalau takbir muqayyad itu waktunya adalah min hini fi'li subhi yaumi arafatah ila zamani aqbi fi'il asri min akhir ayyami tasyrik. Waktunya dari subuh ya, dari min hini fi'il subhi, dari setelah subuh ya, setelah mengerjakan subuhnya hari Arafah, ila zamani aqbi fi'il asri min akhir ayyami tasyrik, sampai setelah mengerjakan sholat asar di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu dari tanggal 11, 12, 13. Nah, pas asarnya ini ngerjakan takbir, nah itu waktu terakhir. Itu ya, nanti ketika maghrib, setelah maghrib di malam ke-14 ya, 14 tasyrik, ini sudah tidak disunahkan untuk melaksanakan takbir. Gitu ya, jelas ya. Hari takbir muqayyad ini waktunya sendiri, berbeda dengan takbir mutlak. Nah, kalau takbir mutlak tadi saya ulangin, dari malam Id sampai masuknya imam untuk melaksanakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri berjamaah. Nah, tapi kalau takbir muqayyad ini awal mula dikerjakannya, takbir yang dikerjakan setelah sholat itu dari setelah mengerjakan sholat subuh hari Arafah, berarti tanggal 9 Zulhijjah, sampai di setelah mengerjakan sholat asar di akhir hari tasyrik ya. Wala yusannu akba sholawati akba sholati Idul Fitri, wala yusannu at-takbiru akba sholati Idul Fitri ya adami wurudihi. Bahkan tidak disunahkan di sini ya takbir setelah sholat Idul Fitri, dia tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Tapi kalau Idul Adha masih disunahkan ya. Setelah Idul Adha takbir ini disunahkan. Kenapa? Karena masih masuk di waktu takbir muqayyad. Karena takbir muqayyad tadi ternyata awalnya bukan kok setelah masuk malam hari raya, bukan ya. Tapi masuknya bahkan sebelum hari raya, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah, di subuhnya itu. Ya. Maka jelas ketika habis Idul Adha masih disunahkan karena masuk di takbir muqayyad. Tapi kalau Idul Fitri itu nggak disunahkan, tidak ada wurudnya. Gitu ya. Mungkin dari sini kita bisa memahami perbedaan antara takbir mutlak dan takbir muqayyad. Cukup sekian, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.